subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Andi Kreatif. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat molding saung, rumah saung ya, yang 3 dimensi. Ini bukan fiber, resin. Dan ini moldingnya saya akan bagi 2. Dan ini batas garisnya ya. Dan ini untuk buat bulatan karton ini untuk pembatasnya juga saat di molding, untuk belahannya ya, biar nggak sampai kena ke dalam. Dan ini saya pakai lem Korea. Nah, ini jendelanya pun saya tutup semua biar saat di molding silikonnya nggak masuk ke dalam ya. Dan satunya pun saya lem, dan hasilnya seperti ini. Dan ini saya pakai lilin ya. Lilin mainan pun bisa, mainan yang banyak dijual di fotokopi yang murah ya, yang 5 ribuan itu. Ini saya batasin semua, saya yang tadi saya tunjukin yang garisnya ya. Ini saya rapikan pinggir-pinggirnya, jangan sampai ada celah ya. Dan ini saya olesin pakai thinner. Thinner itu menghaluskan lilin ya, jadi pas dikuas itu lilinnya halus. Ini saya buat bulatan ya, bulatan gunanya saat silikon kan dibagi 2 ya, jadi dia ada pentolan gitu, jadi pas ditempelin gitu dia rapet. Dan ini saya kuas. Nah, ini saya pakai ini ya, roller seal, silikon roller seal 585 yang sekitaran harga di toko kimia atau toko online itu sekitar 375.000, lumayan mahal ya, karena ini lebih bagus, elastis, lebih kuat ya. Dan ini bahan-bahannya dipersiapkan, tempat adukan, silikon, cutter, thinner, dan ini jangan sampai kelewat ya, pakai perban, banyak dijual di apotek. Dan ini semua udah saya siapkan semua saat molding. Oke, langsung aja kita mulai. Ini saya pakai sarung tangan yang sebelah kanannya sih, saya nggak pakaian karena agak ini ya, lebih enak kan nggak pakai sarung tangan sebenarnya. Dan ini saya buka dulu TV 5 produksi. Dan ini kan dia agak kental. Ini agak kental ya untuk awal, jadi kita encerkan dulu pakai thinner, tapi jangan banyak-banyak ya, sekitar 10% ya, 10% lah. Nah, kita kasih katalis, dan untuk mencairkan aja untuk ini tuh thinnernya. Dan ini kita aduk dulu, aduk rata ya, jangan sampai. Terus ini kita tekan ya, ditekan, jangan sampai ada yang gelembung-gelembung udaranya ketinggalan, biar kerekam semua. Kita oles semuanya, terus tekan keras aja nggak apa-apa. Dan ini yang tahap kedua, untuk tahap kedua ini sampai 3 tahap ya, jadi untuk pertama dan kedua dan ketiga terakhirnya. Ini untuk tahap keduanya, kasih lagi aja, ditekan aja nggak apa-apa, rapi, jangan sampai ada udaranya ketinggalan ya. Kalau ada udara ketinggalan itu agak gelembung gitu ya, jadi silikonnya jelek hasilnya. Dan ini kita rapikan, dan ini kita tunggu sampai setengah kering ya. Setengah kering itu baru dikasih kain kasah ya. Ini udah setengah kering, kita lapisin dengan kain kasah. Kain kasah ini gunanya untuk memperkuat ya, memperkuat silikon kita, jadi nggak gampang sobek. Kalau kita nggak pakai kain kasah ya nggak bertahan lama ya,
kekuatannya. Ini kita tekan jangan sampai ada udara juga pun terperangkap. Kita ratakan. Dan yang kedua pun sama. Ini harus ketutup semua ya, jangan sampai ada yang kelewat. Tetap elastis kok, biarpun ada kain kasanya tetap agak kenyal gitu, nggak kaku ya, nggak kaku gitu. Kita tekan-tekan, kita rapikan. Ini untuk selanjutnya untuk tahap yang ketiga, yang terakhir ya. Ini kita lebih banyakin tinnernya sekitar 15% lah, 20-15% kita aduk, gunanya biar lebih rata ya di atasnya, lebih halus. Kasih katalisnya jangan terlalu banyak juga, cukup setengah tutup botol kecil gitu ya. Kita aduk rata, kita rapikan, kita tuang, dirapikan, pokoknya rata ya, semua rata sampai benar-benar ketutup semua. Dan jangan lupa buat pentolan karet ya, yang kotak-kotak juga bisa. Jadi buat cetakan kotak dulu, jadi kita tone silikon, nanti kita iris-iris bentuk-bentuk kotak, jadi nanti ditempelkan ya kayak seperti ini, ditempelkan di pinggir-pinggirnya. Gunanya untuk saat ada, kan nanti kita buat tempatnya ya, ini ada kering, jadi ini gunanya pentolan itu biar rapet di tempatnya silikon itu. Dan ini kita iris, rapikan. Dan setelah itu kita siapkan gypsum ya, kompon kita untuk membuat cetakan dudukannya, tempat silikon itu. Ini harus ada, kalau nggak bakal bisa. Ini saya tutup pakai karton. Saya lem, terus minyak tanpa mirror pun pakai minyak goreng pun bisa ya, minyak sayur bisa diolesin langsung biar nggak terlalu lengket nantinya. Masih nggak pakai juga nggak apa-apa, cuman nanti memudahkan saat membukanya. Dan ini komponnya. Dan ini airnya saya aduk dulu ya, saya campurkan dengan kompon. Ini tanpa serabut mat gitu ya, mat fiber, jadi tanpa apapun masih kuat kok, jadi nggak usah pakai pelapis penguat. Komponen itu udah kuat, yang penting benar-benar kering, dijemur. Dan ini udah saya adukin, saya tuang ke silikon dudukannya, dan ini harus ini ya rata, tutup semua. Ini saya jemur, kita tunggu sampai sekitar sejaman ya, sampai betul-betul kering. Dan ini udah kering, udah sejam. Kan gampang ya bukanya, kita pakai mirror ataupun minyak bisa. Dan untuk tahap molding separuh ini udah selesai. Kita bagikan, kita angkat lilin, kita buka lilinnya, dan seperti ini. Dan yang separuhnya udah jadi ya, cetakan separuhnya. Dan yang kedua, cetakan yang kedua seperti biasa, kita seperti kayak awal ya buat silikon, tapi ini kita harus mirror ya. Sebenarnya mirror lebih bagus daripada yang jangan minyak sih, sebenarnya ngeri minyak juga, mendingan mirror atau high gloss ya, tapi lebih bagus mirror sebenarnya. Kita buat pemisahnya ya, biar silikonnya nanti nggak lengket. Ini harus rata, harus kena semua, sebab kalau nggak kena semua ya itu resikonya lengket dan bisa gagal juga. Jadi
jadi benar-benar rata ya. Kalau bisa dua lapis ya, dikuasin mirror. Dan ini udah saya ini ya, sekitar 2 lapisan aja deh. Kita tuang ke masternya. Sama untuk yang di masternya ditekan nggak apa-apa, tapi kalau untuk di pas kena silikon itu jangan terlalu ditekan ya, ngambang aja pelan-pelan. Soalnya kalau kita tekan terlalu keras nanti mirrornya akan habis dan silikonnya bisa nempel. Jadi pelan-pelan aja yang untuk silikonnya ya. Tapi kalau untuk masternya yang rumah-rumahnya tekan aja nggak apa-apa. Dan ini yang tahap kedua lagi. Tahap selanjutnya tinggal kita rapikan lagi. Nah, dan kalau untuk tahap kedua nggak apa-apa, agak tekan juga karena udah yang pertama udah ketutup ya dengan aman. Dan ini udah rapi ya. Terus setengah kering kita kasih kain kasa lagi ya. Ya gunanya itu ya, biar memperkuat moldingnya. Dan kita olesin lagi. Yang ini sekarang yang tahap ketiga. Jangan lupa ya kasih thinner biar lebih encer. Dan ini pentolannya juga. Tapi nggak pakai pentolan pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya, tapi lebih bagusnya lagi pakai pentolan sebenarnya. Oke, kita iris. Ini udah kering dan kita iris, dirapikan. Dan tahap selanjutnya seperti biasa saya mau, ini yang karton yang tadi jangan dibuang sebenarnya, ini gunanya untuk yang kedua ya. Sekarang kita lesin lagi dengan mirror. Komponnya seperti biasa yang seperti yang tadi ya. Ratakan, asalkan ketutup semua. Sebenarnya perbedaan resin untuk sebenarnya pakai cetakan duduk tempat resin pun bisa sebenarnya. Cuman saya lebih memilih pakai kompon karena kompon itu tidak akan berubah bentuk. Kalau resin itu bisa berubah ya. Jadi pas saat kita tempelkan ke cetakan sama cetakan itu diadukan gitu, dia bisa nggak rapet, jadinya bocor biasanya kalau pas dituang ke cetakan resin ya. Kita tuang resin ke cetakan langsung bocor biasanya. Tapi kalau pakai kompon aman. Ini saya buka, udah jadi ya. Ini udah jadi, saya buka. Gampang kan bukanya? Yang penting proses untuk pakai mirrornya tuh ini gampang banget. Ini saya buka cetakannya pelan-pelan aja, jangan terlalu ini. Soalnya kalau langsung takutnya dia ini ya, nyangkut dan sobek. Pelan. Ini tahap-tahapnya ya, mudah-mudahan kalian sahabat kreatif semua di rumah bisa mengikuti cara membuat cetakan ini ya. Semua bentuk itu sama, cuman tekniknya ini pembuatan silikonnya sama seperti ini. Mau bentuk yang penting 3 dimensi ya. Prosesnya sama seperti ini. Dan ini masternya udah saya buka ya, aman. Dan ini moldingnya udah jadi. Dan saatnya saya mau coba nyetak hasilnya. Rapikan dulu bentukannya. Dan ini rapat dan pokoknya kalau pakai Gibson itu enak lah, rapet jadinya, nggak bakal bocor saat dituang pakai resin. Cuman kekurangannya beratnya itu, tapi nggak terlalu berat-berat amat. Dan sekarang kita mulai membuat cetakannya, hasilnya ya. Kita akan membuat hasilnya. Dan ini adalah moldingnya. Oke, sini saya pakai ini ya, timbangan saya sekitar 200 gram udah cukup ya. Dan ini udah saya siapkan.
katalis, jangan lupa resin. Di sini saya pakai resin ternal ya. Dituang dulu sedikit, rapikan rapat ya, diadukan rapat kan, gak bakal bocor karena pakai gypsum. Soalnya kalau resin itu masih ngeri-ngeri. Tanpa pakai karet pun udah bisa ya. Dan kita tunggu sekitar 5 menitan. Ini udah saya mulai buka, sekitar 5 menit ya. Coba buka. Lalu kita buka. Ini mudah-mudahan sahabat kreatif di rumah bisa ngikutin cara-caranya ya, cara membuat silikon 3 dimensi. Apabila ada ini bertanya, silahkan tulis di kolom komentar aja, insya Allah saya bisa jawab. Dan ini hasilnya, ini udah jadi ya, seperti ini hasilnya dari rumah-rumah sound fiber miniatur. Ini saya buat lagi yang kedua. Ini sebelum kita cetak ya, kita tuang dulu sedikit ya, gunanya ya untuk mengangkat udara-udara yang terperangkap, jadi nggak ada gelembungnya, nanti hasilnya bagus. Ini hasil yang kedua, udah kering dan kita buka seperti ini ya, dan hasilnya seperti ini. Oke sahabat kreatif, jangan lupa pantengin terus YouTube ini ya, untuk mau belajar molding, resin, tentang resin ya, pokoknya apa aja lah yang berkaitan dengan seni-seni kerajinan. Dan ini hasilnya. Mudah-mudahan untuk yang pemula bisa ini ya, bisa ngikutin cara-caranya. Dan apabila misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah saya jawab ya. Bila ada yang kesulitan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you.